Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Samarang, yang kami hormati Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 11, wabil khusus Ibu Mega Yulina, beserta ibu-ibu dan bapak guru SDN 1 Samarang yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif khusus untuk ibu guru calon penggerak di angkatan 11. Maka dari itu, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru, Bapak Guru yang telah hadir untuk mengikuti diseminasi peserta CGP Angkatan 12, yaitu Ibu Mega 11. Ibu Mega mudah-mudahan dalam menyampaikan diseminasi ini menjadi ajang tempat atau guru yang benar-benar lebih aktif, lebih mempercayai apa yang dia sampaikan, apa yang dia dapatkan, ilmu yang mungkin bisa disampaikan kepada peserta didik atau bisa kepada sharing balik pada guru-guru, bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Itu mungkin sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah SDN 1 Samarang mewakili. Mudah-mudahan lancar, sehat, dan lulus di CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kebetulan beliau berhalangan hadir ya. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, insya Allah akan dipandu oleh Ibu Imania Damayanti. Dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri, Ibu Bapak Guru yang terhormat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kasih. Untuk acara selanjutnya, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Calon Penggerak, yaitu Ibu Mega. Kepada Ibu Mega dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Samarang, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah hadir pada hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam kesempatan ini Ibu dan Bapak Guru, di sini saya akan memaparkan atau mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan calon guru penggerak dalam modul 1.4 yang akan dibahas mengenai diseminasi budaya positif. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan serta yang saya tahu tentang budaya positif untuk kita terapkan bersama-sama di sekolah SDN 1 Samarang. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai materi, saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak Guru di sini mengenai pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa tidak menurut Ibu dan Bapak? Apakah menurut Ibu bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa tidak? Tidak. Baik. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke. Pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul. Harus ya. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bisa jadi. Nah, apakah guru itu menurut Ibu dan Bapak berperan sebagai teman bagi siswa? Oh, ya. Jadi dalam posisi ini guru itu bisa menjadi teman juga ya. Baik, next ya. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai positive mindset ya, di mana pemikiran positif seorang guru, begitu juga dengan perangkat sekolah, terutama peserta didik kita, yaitu siswa dan siswi SDN 1 Samarang. Mengenai positive mindset, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai seperti kebiasaan, lebih ke berperilaku positif yang diterapkan menurut keyakinan anak tersebut. Nah, untuk meyakini anak tersebut, next lagi. Di sini ada 5 konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi, terciptanya budaya positif menurut keyakinan siswa dan siswi kita itu ada beberapa konsep yang harus kita terapkan dan kita transfer serta lakukan agar anak itu memiliki keyakinan kepada disiplin positif, yaitu 1, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol seorang guru.
Jadi berbentur dengan dengan keyakinan guru, keyakinan siswa bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan, Ibu dan Bapak. Jadi siswa itu bukan hanya manusia. Siapa manusia? Aku dan kamu. Aku guru, kamu sebagai siswa. Jadi siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar itu ada posisi kontrol di mana kita sebagai guru harus mengontrol apakah kebutuhan siswa itu disesuaikan dengan tahapan atau posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini next. Sekarang saya minta Ibu dan Bapak guru berpasangan, yang satu mengepalkan tangan dan yang satu merayu untuk membuka. Silakan Bu Susi dengan Bu Bunga, Bu Wina dengan Bu Helmi, dan Bapak dengan Ibu Elga. Sekarang ayo, siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang mau membuka tangan? Ya. Nah, boleh sambil berdiri, Bu. Boleh sambil berdiri. Ayo. Saling berhadapan. Siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang mau membuka. Bayangkan ya, sekarang itu ibu yang mengepal tangan itu memiliki satu berlian yang nilainya itu sangat besar dan tidak mau dibuka oleh teman kita. Ayo Bu Dede boleh mencoba. Bayangkan. Nah, Bu Elga memegang berlian, Bu Dede harus memaksa dibuka sampai Bu Elga itu membuka tangannya. Siap? 1, 2, 3. Ayo dibuka. Ya, buka. Bapak dan Ibu boleh ya. Nah, ayo, pokoknya Ibu Dede itu harus berbagai macam cara. Boleh dengan membujuk, menghagi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan itu. Di sana terbuka? Tidak. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, baiklah Ibu dan Bapak, barusan bahwa itu merupakan gambaran bagaimana kita berpegang teguh terhadap keinginan dan mempertahankan hati kita, keinginan kita. Tetapi saya tanya, adakah kemungkinan Bu Bunga membuka kepala itu? Ada kemungkinan. Bu Susi kalau mengepal ada kemungkinan tidak membuka kepala itu? Ada. Nah, ada yang lebih, saya buka saja. Coba saya tanya kepada Bu Susi yang akan membuka kepala itu. Dari mana Bu Susi ingin membuka itu? Apakah dari bujuk rawa, rayuan Bu Bunga, atau dari hati nurani Bu Susi? Bisa dari hati nurani, karena saya kasihan lihat Bu Bunga. Udah aja deh, kasih aja deh. Pintar. Betul, tepuk tangan buat Bu Susi. Bu Susi katanya bisa saja membuka karena saya itu kasihan kepada Ibu Bunga. Begitu ya Bu? Jadi bahwa keyakinan itu diyakini oleh anak tergantung kepada posisi kontrol anak itu sendiri. Bukan manusia itu dikontrol oleh orang lain, tetapi dikontrol oleh dirinya sendiri. Begitu ya Pak Bu, mengerti? Nah, dalam budaya positif ini ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol
penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini baru pergeseran ya Bu. Nah di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Jadi menurut ini realitasnya kita sama, tetapi menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Betul nggak Pak Bu? Jadi berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan yang ini saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ini pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan sebuah ini ya. Oke, next. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Seperti barusan Ibu Susi. Ibu Susi itu membuka tangan kepala Ibu Bunga tanpa ancaman, walaupun Bu Susi itu tidak sudah digelitikin, sudah dirayu, tapi Bu Susi jawabannya kemungkinan membuka, karena membuka itu dari kesadaran diri sendiri. Nah Ibu dan Bapak, jadi kita menerapkan disiplin positif itu bukan ancaman, bukan hukuman, tetapi anak itu harus bisa terkontrol oleh dirinya sendiri, begitu. Ini yang namanya disiplin positif. Sekarang apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Di sini nilai-nilai kebajikan universal sangat erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa? Iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini adalah yang akan kita terapkan mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan disiplin positif yang harus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya itu kedisiplinan positif itu harus ada gotong royongnya, globalnya, beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, sehingga menciptakan terciptalah seorang siswa dan siswi yang berprofil pelajar Pancasila melalui budaya positif yang kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia ini dapat tergolong menjadi 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah anak itu harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, Pak Bu. Kalau kita sekarang menghukum atau hukuman atau hadiah yang bagus, hadiah. Ujian apakah bagus
dalam penghargaan ya. Oke, next lagi ya Bu. Nah, saya ke ataskan dulu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang membedakan. Hukuman identitas gagal. Harusnya kata Ibu bahwa hadiah merupakan suatu kebaikan untuk kemajuan personal diri kita. Sekarang identitas gagal. Jadi hukuman ya, membuat anak sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan restitusinya melalui disiplin ini merupakan pilihan. Jadi di sini hukuman ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Seperti begini, Rijal sedang mengajar di kelas 4. Tiba-tiba imam itu memakai sepatu yang berbeda warna merah. Kata Pak Rijal, Imam! Kata Pak Rijal, Imam! Kenapa kamu pakai sepatu merah? Yang lain pakai sepatu hitam. Sekarang kamu copot sepatu dan kamu lari di lapangan 10 keliling. Menurut Bapak dan Ibu itu sudah tepat belum? Oh, tidak. Tentu tidak. Apa yang akan terasa dan menempel pada benak anak yaitu tidak nyaman, dan anak akan mengenal jangka panjang. Abi pernah dihukum ku Bu Dede bari ngacung di payun dan kekiasa senang ngajengke sampai sekarang itu terkena dalam hati misalnya. Nah, kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah, tapi konsekuensinya korban bisa diabaikan dan restitusinya korban mendapat ganti. Nah, ini ya. Kemudian seperti murid anak akan tersakiti, murid anak konsekuensinya anak dibuat tidak nyaman, dan restitusinya anak mendapat penguatan. Nah, begini, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu barusan saya paparkan beberapa contoh ya Pak Bu. Sekarang hukuman, apa itu hukuman? Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar ya. Jadi hukuman itu biasanya dilakukan saat langsung ya, tidak direncanakan oleh Bu Dede. Itu tidak direncanakan oleh Bu Dede, itu tidak direncanakan. Bu Dede langsung saja pada saat itu memberi hukuman karena langsung dari sana terbenak. Jadi tidak direncanakan untuk hukuman kepada anak itu mau menghukum apa, tidak ya. Kemudian bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Kalau hukuman dengan konsekuensi tentu berbeda ya dia. Kalau hukuman itu satu arah dan tidak direncana. Tapi kalau konsekuensi, kita itu melakukan konsekuensi atas dasar perencanaan dengan peserta didik kita. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Ibu dan Bapak, manakah di sini yang harus kita lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya, betul, 100. Oke, kita bahas lagi nih. Nah, ini konsekuensi atau hukuman ya.
konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu ini apa? Konsekuensi hukuman. Betul Bu Ima. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. PJOK. Konsekuensi karena sedang pembelajaran PJOK. Nah, sekarang ini adalah anak yang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Ya. Ini Pak Bu, yang menurut tadi Bapak dan Ibu bahwa penghargaan itu adalah suatu hal yang baik untuk masa depan peserta didik kita. Tetapi bahwa mengenai segitiga restitusi, disiplin positif dalam pembelajaran ini, bahwa di penghargaan itu malah merasa akan anak itu dihukum, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Aku nggak ngerti Bu Mega kumaha. Misalnya begini, satu anak itu maunya sama Ibu Bunga terus karena Bu Bunga itu selalu memberi hadiah kepada anak tersebut. Aku nggak ada mau belajar sama Bu Bunga. Apa dampaknya kepada anak? Anak tidak mau belajar dengan guru lain, ya. Kemudian Ibu berikan permen 1 bungkus untuk yang jumlahnya ranking ke-1. Yang ranking 2 bagaimana Bu perasaannya? Akan merasa kecewa, betul Bu Susi. Jadi penghargaan itu tidak baik untuk peserta didik, untuk kemajuan rasa percaya diri dan kemandiriannya. Dan kemudian penghargaan merusak hubungan. Aku tadinya dekat dengan Bu Bunga, dan Bu Bunga ngasih permen cuma yang ke ranking ke-1, ke yang ranking kedua mah nggak mau ngasih, padahal kan ranking kedua sama berprestasi ya Pak Bu. Nah, apakah akan merusak hubungan? Tidak. Iya. Apalagi kita berbenturan dengan orang tua siswa. Ranking, kita memberikan ranking ke-1. Padahal selisihnya cuma berbeda dari misalkan segi nilainya apa. Akan merusak hubungan? Tidak. Merusak hubungan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi yang tadinya aku semangat belajar, aku mau belajar, terus sabab dari pasihan permen sabungkus, jadi si anaknya mengurangi kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan akan menghukum siswa. Nah, sekarang mengapa Pak Bu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan tapi bukan peraturan.
muridnya Bu Elga tidak boleh membawa makanan ke kelas. Itu peraturan. Tapi siswa banyak tidak Bu Elga yang membawa makanan ke kelas? Masih banyak tidak? Banyak sekali. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat menurut kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena ada peraturan. Bu Elga pergi pakai koran dan Bu Elga nggak pernah pakai helm. Tapi usah Bu Elga ada peraturan perundang-undangan bahwa memakai kendaraan itu harus memakai helm. Jadi Bu Elga pakai, terpaksa tidak Bu Elga? Terpaksa, karena Bu Elga ketakutan mendapatkan hukuman karena itu adalah peraturan. Tetapi kalau Bu Elga sadar bahwa lamun Abi pakai helm, Abi uing bakal boboleng-kengan, masuk angin, dan di mana kecelakaan pasti akan kepala yang terbentur. Kalau didasari dari rasa sadar, apakah Bu Elga terpaksa tidak? Tidak. Jadi peraturan itu kita ganti sekarang menjadi sebuah keyakinan dengan posisi kontrol seorang diri siswa tersebut. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Karena itu adalah himbauan peraturan ada pada tempat tersebut. Jadi, Pak Bu, anak peserta didik kita itu jangan diberi peraturan, tetapi harus dengan keyakinan. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi, kalau kita ingin menerapkan budaya disiplin positif, salah satunya yaitu membentuk dulu keyakinan kelas. Kapan itu dibuatnya keyakinan kelas? Ketika kita sedang masuk dalam pembelajaran awal biasanya Pak Bu, untuk agar anak tersebut yakin kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama teman-teman dan gurunya. Nah, sekarang bagaimana cara prosedur membuat keyakinan kelas atau sekolah? 1. Mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi jangan begini Bu Helmi di kelasnya Bu Helmi. So, anak-anak, kita buat peraturan kelas. 1. Datang tepat waktu. 2. Menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal. 3. Membawa jadwal pelajaran. 4. Tidak boleh terlambat. Nah, bukan begitu, tapi Bu Helmi berikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengungkapkan haknya, mengungkapkan ide, pikiran, perasaan mereka mau dibagaimanakan ini kelas begitu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi kita sebagai guru nanti harus mencatat dulu apa yang dimau oleh anak-anak. Nah, kemudian jangan dicatat begini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membersihkan piket sesuai jadwal piket, atau misalnya seperti tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, itu masukan dari siswa. Ganti oleh kita sebagai guru kalimat negatif menjadi positif. Seperti ini contoh 1. Misalnya begini, tidak boleh mengganggu teman. Berarti kata yang positifnya bagaimana kira-kira? Yang positifnya menjaga
menjaga kerukunan. Nah, jadi Pak Bu, jangan diberendelkan, jangan membuang sampah di kelas sehingga kelas kotor, tapi ganti dengan kalimat yang menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, atau lebih ke menjaga kebersihan. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ditinjau dulu sama kita ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, Pak Bu, oke, abi oke tadi nama keterang keyakinan kelas teh terdipawis ku barudak teh. Alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu sudah menulis keyakinan kelas dicap jempol atau ditanda tangan. Jadi kan si anak itu merasa bertanggung jawab. Aku udah nanda tangan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Aku udah nanda tangan. Aku udah nanda tangan, udah cap jempol. Jadi aku harus datang tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang keempat manajer. Kira-kira Ibu dan Bapak yang sering Ibu Bapak lakukan di kelas dari kelima posisi kontrol ini yang mana? Manajer. Siap. Yang mana kira-kira? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Kebiasaan ya. Ya. Merasa anak itu kalau dihukum itu jadi jerak. Jadi salah. Oke. Jadi menghukum pegang saya mah. Jadi buku itu penghukum biar anaknya menjadi jerak. Kalau Bu Susi sebagai manajer, kalau Bu Helmi sebagai apa? Teman. Oke, sih bagus. Oke, kita bahas berperilaku. Contoh video posisi kontrol guru. Sekarang ya, kita lihat yang sedikit ya, menayangkan video. Basket, Bu. Kenapa? Kamu mau apa sih, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Mau gimana ya begitu? Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Coba Raji. Iklan Raji dulu. Nah, itu contoh. Abi, kenapa kamu kesini? Kan kita gak bakal main sama. Nah, itu salah satu contoh penghukum ya Pak. Nanti kita lanjut videonya lagi. Nah, sekarang penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca, pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Apa dampaknya kalau kita melakukan kepada siswa yang melanggar kesepakatan sekolah atau kelas? Dampaknya apa? 1, anak menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mapal tertentu. Gitu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Jadi seperti begini, Bu. Siapa misalnya?
Ibang, kamu itu kenapa hari ini sepatutnya? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Ibu akan dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Apa yang terbenak dalam hati si Ibang itu? Akan merasa bersalah. Nah, apa dampaknya? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Itu dampak dari pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru posisi kontrol dalam teman sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenada gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa bagi murid? Murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita itu terlalu akrab sekali dengan siswa si A, siswa si B, siswa si C, nah si anak itu akan merasa terus saya bergantung. Abi mah ayo Bu Mega. Jadi abi mah alim diajar guru lain. Zona nyamannya udah sama Bu Mega. Apa dampaknya? Membuat siswa akan tidak akan mandiri. Yang keempat, pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Apa dampaknya kalau kita melakukan posisi kontrol dalam tahap pemantau? Menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau kita melakukan posisi sebagai pemantau, nah jadi dampak terhadap anak itu tidak sepenuhnya akan mandiri. Kalau aja tergantung kepada guru. Yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol sebagai manajer itu suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, ini dampaknya kepada murid. Murid itu akan mandiri, kemudian percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Ini ibu dan bapak, bahwa kita itu berharap anak itu mempunyai solusi jikalau dia sedang melakukan kesalahan atau sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan tadi. Nah, inilah 5 posisi kontrol sebagai guru yang harus kita terapkan dalam peserta didik kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang keenam, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu posisi kontrolnya. Itu sebagai kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu posisi kebutuhan dasarnya menurut ibu dan bapak apa? Rasa diterima. Aku hebat nih, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Yaitu anak itu dalam posisi kebutuhannya lebih ke dasar kekuasaan. Nah, ya, itu salah satu contoh posisi yang kemudian dunia berkualitas. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa? Orang tua. Kenapa orang tua, Bu Susi? Mereka orang yang paling berjasa buat kita. Jadi orang tua lah yang paling penting dalam hidup kita. Bu Susi
bahwa siapa orang yang paling penting dalam hidup, khususnya adalah orang tua. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba hubungan. Nilai kebajikan apa yang paling terpenting dalam hidup hubungan? Apa? Siapa yang mau menjawab? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa hubungan? Disiplin. Disiplin. Mengapa disiplin? Kenapa disiplin itu merupakan nilai kebajikan yang terpenting dalam kehidupan kita? Kenapa? Bu Elis. Karena kalau kita disiplin pasti hidup juga akan teratur, terarah. Terima kasih. Iya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ya Pak Ustadz merasa ideal. Sifat apa yang diinginkan Pak Ustadz dalam keidealan itu? Yang paling ideal adalah kita mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah, betul sekali. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan dalam hidup Pak Yuri? Apa pencapaian yang sangat dibanggakan? Sini Pak Yuri. Apa yang saya dapatkan itu menjadi juara, anak-anak didik menjadi juara di bidang Oke, terima kasih. Pak Yudi merasa pencapaiannya berhasil karena anak-anak didiknya menjadi juara di mata lomba. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah puncak hidup Anda. Siapa yang mau menceritakan keberhasilan? Puncak keberhasilannya siapa? Ya, puncak keberhasilan mungkin yang ada di dalam titik hidup saya, salah satunya menjadi guru P3K. Alhamdulillah. Lalu mungkin menjadi istri. Menjadi istri, alhamdulillah. Tinggal menjadi ibu. Pencapaiannya yang belum tercapai menjadi ibu. Insya Allah Bu Elga nanti menyusul akan menjadi seorang ibu, ya. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna? Pak Ulu. Apa ya Bu? Yang paling bermakna dalam hidup saya itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Memang betul ya, Pak Ulu itu sudah menjadi orang yang paling bermakna. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini jadi ada 3 yang menjadi penguatan kita sebagai guru, yaitu 1, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi nanti Bapak kalau mau bukan menghukum, tetapi apa? Harus tahapannya itu dengan segitiga restitusi. Yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan ada yang kamu butuhkan? Nah itu jadi kan kita menggali. Jadi si anak itu bisa mengeluarkan, berpikir, mencari solusinya sendiri tanpa ada tindakan dari guru yang menyakitkan.
Terima kasih Ibu dan Bapak guru yang hebat SDN 1 Samarang. Begitulah pemaparan yang saya tahu dan mudah-mudahan kita semua bisa mentransfer dari diseminasi budaya positif untuk sekolah ataupun kelas masing-masing. Baiklah Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kemudian curahan hatinya, pikirannya untuk berkumpul di sini, menerima serta mendiskusikan mengenai budaya positif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega yang sudah mengadakan diseminasi di sekolah kita ini di SDN 1 Samarang. Dengan adanya diseminasi ini maka bertambahlah wawasan kita selaku menjadi rekan guru di SDN 1 Samarang, terutama dalam posisi kontrol guru yang saya pikir posisi kontrol guru itu sebagai teman, tapi ternyata masih ada sisi negatifnya, dan yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Artinya guru tidak menghukum, menyalahkan, dan tidak membenarkan, tapi harus bisa membantu siswa untuk mencari solusinya. Terima kasih kepada Ibu Mega yang sudah menjelaskan mengenai disiplin positif. Semoga kami bisa menerapkannya di sekolah kami tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan Bu Mega mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega yang sudah menjelaskan mengenai disiplin positif. Semoga kami bisa menerapkannya di sekolah kami dengan baik. Nah, ingatkan selamat siang. Dengarkan, kita sebelum pembelajaran nanti sama Ibu 1 tahun lebih di sini di kelas 3 ya. Ibu mau membuat kesepakatan kelas. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Apa kesepakatan kelas itu? Ada yang tahu tidak? Setiap kelas apa? Hah? Harus disiplin, apalagi harus bersih. Jadi kesepakatan kelas itu kita itu membuat sebuah kesepakatan yang isinya tentang apa? Nilai-nilai kebiasaan positif yang akan kita laksanakan bersama Ibu selama 1 tahun. Nah, sekarang kalian itu akan mempunyai hak untuk mengungkapkan apa keinginan kalian untuk menjadi kelas itu menjadi kelas yang di dalamnya itu mempunyai nilai-nilai yang bernuansa atau bersifat positif. Tahu positif? Tahu. Nah, pasti kalian punya keinginan kan di kelas itu. Ibu, aku tuh ingin kelasnya begini. Ibu, aku tuh ingin teman-temannya begini. Ibu, aku tuh ibunya pengen begini. Ibu, aku ingin teman-temannya begini. Ibu, aku ingin belajarnya begini. Ibu, aku ingin peraturannya begini. Ibu bagi kalian ini, kalian tulis keinginan kalian. Ibu kasih waktu selama 10 detik. Bebas keinginan kalian. Tulisnya di sini, jangan yang ada lemnya ya. Kan yang bernilai positif. Ya, nanti mau ditempelin. Yuk. Estafet ke belakang. Ya, cepat. Cepat. Kalian tuh ingin apa? Membuat kesepakatan kelasnya. Aku ingin kelas ini. Tapi di dalamnya itu mempunyai nilai-nilai positif. Seperti apa, Bu? Ya seperti positif aja yang Ibu kebelakangin aja. Ibu ya, keinginan kalian itu seperti apa? Ya. Yo, 1, 2, 3,
Ayo cepat. Kalian tuh menciptakan kelas kita itu seperti apa gitu. Yo. Satu. Menurut keyakinan kalian, keinginan kalian. Ayo, keluarkan, ungkapkan. Ada yang di pikiran kalian tuh kelas kita itu pengen seperti apa? Satu, dua. Kalau yang sudah, silakan tempel di depan papan tulis ya. Tempel, di depan. Tulis namanya. Oh, nggak usah tahu boleh. Yang mau tulis namanya boleh. Nanti ibu baca satu-satu ya. Pasti dari 28 kepala yang ada di 3A ini mempunyai keinginan, ada yang sama, ada yang berbeda. Iya. Misalkan jangan terlambat datang, buang sampah pada tempatnya. Aturan. Aku juga bukan ingin aku ingin mana kayak juga. Aku ingin belajar berkali-kali. Jadi kata ibu juga kan tadi kelasnya ingin seperti apa, cara belajarnya bagaimana, kedisiplinannya bagaimana, kebersihannya bagaimana, kalian ungkapkan. Yuk. Ayo kepalanya, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau nggak nempel berarti kebalik tulisnya. Gimana Bu? Nah, kayak kakaknya. Ayo siapa belum? Yang tahu, Pak? Ayo. 1, 2, 3. Kenapa aku nggak tahu kan lagi? Udah. Nempel. Ya. Nanti balik. Gak apa-apa. Saya. Udah, karena nempel. Nanti ibu baca ya. Sok, cepat. Siap? Ibu bacakan ya. Pertama, berarti nanti ibu akan memasukkan semua tulisan kalian menjadi sebuah kata yang harus kita sepakati mengenai disiplin positif ya. Nih, aku menciptakan kelas menjadi bersih dan rapi dan teman-teman juga yang baik. Nah, berarti apa? Berarti ingin kelasnya itu bersih dan rapi. Itu Senaya. 1, kelas bersih dan rapi. 2, teman-teman baik. Betul? Yang kedua,
nyaman dan enak dipakai. Tidak boleh bertengkar di kelas. Nah, ini beda. Tidak boleh bertengkar di kelas. Nah, lalu ada lagi, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah. Lalu ada lagi, aku ingin teman-teman kita baik dan sayang, menolong teman-teman, saling menolong. Saling menolong. Tina. Dan kelas ini menjadi kelas yang terbaik untuk kita semua. Berarti dalam artian kelas yang berprestasi ya. Kelas terbaik. Lalu ada lagi, aku ingin temannya seperti bertiga. Lalu tidak boleh menyobek, tidak boleh siapa ini Rofiki, aku ingin kelas ini menjadi bersih. Tidak boleh menyobek. Oh, tidak boleh mengobrol. Tidak boleh mengobrol. Apalagi? Aku ingin semua murid tidak terlambat. Nah, tidak terlambat. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Apalagi? Ada lagi itu Talita. Aku ingin bersih, tidak boleh ada yang main bola di kelas. Tidak main bola di kansa. Nah, aku ingin kelas ini bersih. Udah ya, teman-teman baik. Aku ingin kelas ini menjadi bersih sama. Aku ingin kelas bersih. Aku ingin kelas bersih, bagus dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Udah ada ya tadi. Tidak boleh makan di kelas. Nah, tidak boleh makan di kelas. Ada lagi? Ada nih yang terakhir. Aku siapa tadi? Nggak ada namanya. Aku ingin kelas bersih. Aku ingin teman-teman tidak boleh buang sampah. Aku ingin teman-teman di saat belajar tidak boleh mengobrol. Berarti ini ya, tidak boleh mengobrol. Nah, ini ada gambaran yang mewakili kalian. 1. Kelas bersih dan rapi. Setuju tidak? Siapa yang tidak setuju? Hah? Siapa yang tidak setuju dengan kesepakatan kalau kelas itu bersih dan rapi? Kalau yang tidak setuju berarti mau kelasnya berarti 1 ya. 1 mengenai kebersihan, berarti 1 tentang kebersihan yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu berarti masuk ke dalam kebersihan bukan? Nah, berarti di sini 1 menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kata positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti masuk kemana ini? Menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi teman-teman baik. Nah,
hati apa? Saudara. Apa? Teman-teman baik berarti apa? Saling menyayangi. Oh. Lalu yang ketiga, tidak boleh bertengkar di kelas. Berarti kata-katanya yang tidak jangan apa? Menuju ke disiplin positif apa? Tidak bertengkar di kelas berarti menjaga kerukunan. Nah, yang keempat yaitu saling menolong. Berarti tadi masuk ke mana? Ya, saling menyayangi, saling menjaga kerukunan. Nah, ke saling menyayangi betul, Arfa. Kemudian kelas terbaik. Kata ibu berarti apa? Berprestasi. Kemudian tidak boleh mengobrol. Masuknya kemana tidak boleh mengobrol berarti? Tidak boleh mengobrol berarti tertib ya. Tertib dalam pembelajaran. Nah, tidak terlambat datang. Masuk ke mana? Masuk ke mana? Hah? Tertib dalam pembelajaran ya. Tidak terlambat berarti apa? Tidak kesiangan. Boleh dimasukkan di sini. Datang tepat waktu. Yang ketujuh, tidak main bola di kelas. Berarti masuk ke mana? Tertib dalam pembelajaran. Tidak boleh makan di kelas. Masuk ke mana? Tertib dalam